di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. Enam syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta. Ini ada berita yang makin panas ya, soal tantangan Mahfud MD supaya nanti kalau rapat dengar pendapat itu anggota DPR Komisi 3 jangan ada yang mangkir. Sombong juga nih Pak Mahfud nih. Asrul Sani berharap Mahfud MD punya waktu panjang untuk membahas 349 triliun. Ini reporternya di majalah tempo.com, tempo.co. Mataku nggak jelas. Yaitu reporternya M. Ruseno Aji, editornya Amirullah ya. Minggu 26 Maret. Kita bacakan ya. Ini makin seru skandal 349 triliun ini. Gimana asal usulnya ya? Tempo.co, Jakarta, anggota Komisi 3 DPR Asrul Sani berharap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD punya waktu panjang untuk membahas transaksi janggal 349 triliun di Kementerian Keuangan. Asrul Sani menilai publik perlu penjelasan lengkap ya dari Mahfud perihal transaksi yang disebut tindak pidana pencucian uang tersebut. Nah, ini rame nih nanti hari Rabu ini. Kami berharap Pak Mahfud menyediakan waktu yang dibutuhkan untuk rapat pembahasan persoalan transaksi mencurigakan ini. Sebagai orang yang pernah duduk jadi anggota DPR, tentu Pak Mahfud juga memahami kadang rapat di DPR ini bisa panjang, kata Asrul lewat pesan teks. Pesan teks itu maksudnya pesan tertulis ya. Ahad 26 Maret 2023. Asrul Sani mengatakan hal tersebut untuk menanggapi tantangan yang disampaikan Mahfud melalui akun Twitternya. Pak Mahfud ini memang senang ini ya, senang nantang-nantang ya. FPI aja ditantang, Habib Rizik ditantang. Dulu waktu Habib Rizik itu dikriminalisasi, terus pengikutnya kan marah tanggal 4 Desember 2020 dan mengepung orang-orang Madura simpatisan Habib Rizik itu mengepung ibunda dari Habib Rizik Syihab. Kemudian Habib Rizik Syihab bilang pengepungan itu adalah tindakan biadab ya. Tapi ketika tanggal 7 Februari ketika aparat negara, yakni orang-orang jahat itu
membunuh 6 anggota dari Front Pembela Islam di kilometer 50. 6 orang dibunuh dengan 19 peluru yang terbagi kepada 6 orang anak-anak muda di bawah 30 tahun pengawal Habib Rizik Syihab itu. Mahfud diam aja, nggak memberikan satu tanggapan dengan matinya ya 6 orang itu. Apakah perbuatan membunuh 6 orang itu oleh aparat kepolisian tindakan biadab? Tidak, Mahfud diam aja. Tapi mengepung rumah ibunya yang nggak melukai apa-apa, hanya mengepung rumah ibunya yang sudah tua, itu disebut tindakan yang biadab oleh Mahfud. Tapi membunuh 6 orang ya tanpa kesalahan yang mereka perbuat, 6 orang dibunuh oleh anggota polisi Polda Metro Jaya, tidak disebut biadab. Itulah Mahfud ya, memiliki semacam split of personality, kepribadian yang terbelah dan tidak bisa menjunjung nilai-nilai keadilan. Mahfud mengatakan akan memenuhi undangan dari Komisi 3 DPR perihal transaksi mencurigakan 340 triliun di Kemenkyu. Mahfud meminta sejumlah anggota Komisi Hukum DPR untuk hadir dalam rapat itu. Permintaan itu salah satu yang ditujukan kepada Asrul. Jangan cari alasan absen, ujar Mahfud. Mahfud nggak boleh gitu, apa? Terkesan sombong ya. Ya, kan yang ngundang Asrul Sani, bagian dari Komisi 3. Kok tahu-tahu dia memiliki prejudice atau buruk sangka gitu, bahwa Asrul Sani itu akan absen ya. Mahfud merupakan orang pertama yang mengutarakan temuan transaksi diduga TPPU 349 triliun di Kemenkyu kepada publik. Pernyataan kok hilang benar. Pernyataan itu sempat menciptakan polemik di masyarakat. Mahfud beberapa kali menjelaskan bahwa temuan tersebut bukanlah korupsi yang dilakukan pegawai Kemenkyu, melainkan transaksi mencurigakan berbau pencucian uang. Asrul menyambut baik pernyataan Mahfud tersebut. Anggota DPR fraksi P3 ini beranggapan pernyataan Mahfud itu merupakan tekad untuk menuntaskan persoalan ini sebaik-baiknya. Menurut Asrul apa Asrul sih? Asrul Sani kan? Arsul dia. Oh Arsul. Arsul menyambut baik pernyataan ya tersebut. Anggota DPR fraksi P3 ini beranggapan pernyataan Mahfud ini merupakan tekad untuk menuntaskan persoalan ini sebaik-baiknya. Menurut Arsul, persoalan transaksi mencurigakan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui pertemuan antara Menko Polhukam, Menteri Keuangan, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Ketiga pihak itu sempat mengadakan pertemuan dan diakhiri dengan konferensi pers pada Senin 20 Maret 2023 mengenai persoalan transaksi ini. Namun menurut Arsul, persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan pertemuan yang diakhiri dengan konferensi pers tersebut. Publik perlu dicerahkan dengan jelas apa yang sebetulnya menjadi isu sentral dan bagaimana rencana lanjutan dari transaksi mencurigakan ini, kata Arsul Sani. Menurut Arsul, rapat dengan Mahfud MD ini juga bertujuan sebagai evaluasi ya dari DPR terhadap kerja Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diketuai oleh Mahfud MD. Dia mengatakan DPR perlu tahu apakah komite ini sudah bekerja sesuai dengan aturan hukum dan telah mempraktikkan cara pemberantasan TPPU yang terbaik yang bisa dilakukan. Arsul Sani berharap rapat yang akan digelar antara DPR dengan Mahfud itu akan memperjelas persoalan transaksi 349 triliun termasuk rencana jangka panjang pemerintah dalam memberantas TPPU tindak pidana pencucian uang. Jadi tidak sekedar kemudian dapat tepuk tangan, pujian atau narasi positif dari warganet. Nah, terus persoalannya menguap begitu saja, kata Arsul Sani. Ini akan seru nih ya. Bakal jelaskan transaksi 349 ke DPR Mahfud MD yang kemarin ngomong agak keras datang juga ya. Jadi kata Mahfud, dia nanti kalau diundang DPR akan datang. Dan yang ini Mahfud MD yang kemarin ngomong agak keras datang juga ya. Wah, seru ini bakalan perang nih. Reporternya
Apa ini? Julnis Firmansyah, editornya Juli Hartoro. Ya, kemudian kita lihat sekarang terusannya ya, masih di tempo.co. Menteri Koordinator Hukum Politik dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bakal datang ke DPR untuk menjelaskan transaksi mencurigakan sejumlah 349 triliun ya. Mahfud bakal menjelaskan soal transaksi yang dicurigai sebagai tindak pidana pencucian uang atau TPU. Pokoknya Rabu saya datang ke DPR. Harusnya pakai insya Allah ya, meskipun udah semangat, udah yakin sehat, tapi tetap pakai insya Allah kalau sebagai muslim ya. Pokoknya Rabu saya datang ke DPR insya Allah gitu ya Pak Mahfud ya. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras itu supaya datang juga biar imbang. Siapa tuh? Maksudnya Arteria Dahlan, Benny Kaharman dan Arsul Sani ya. Kata Mahfud saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu 25 Maret. Mahfud menyebut kedatangannya ke DPR selain untuk menjelaskan dana 349 triliun tersebut juga untuk melakukan uji logika dan uji kesetaraan. Woi, kaya uji logika. Ini memang Mahfud MD ini terkenal ini ya, sangat satu kontroversial dan dia senang membentuk opini publik dengan manuver-manuver politiknya, dan orang menduga dia punya motif politik ya untuk menjadi wapres atau jabatan politik di kabinet berikutnya misalnya. Dia sedang mencicil melakukan investasi ya dengan cara membentuk opini publik terus-menerus seolah-olah dia membela rakyat, membela civil society dengan membongkar kasus 49 triliun. Mahfud tidak ingin ada pihak yang menyebut pemerintah merupakan bawahan DPR. Soal detail waktu kedatangannya ke DPR pada Rabu depan, Mahfud belum dapat memastikan, yang tidak tahu undangannya belum nyampe. Jangan-jangan lupa ditandatangani lagi kayak yang kemarin. Sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menyebut ada temuan transaksi mencurigakan 349 triliun di Kementerian Keuangan ya. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyebut aliran dana mencurigakan tersebut diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang. Itu hasil analisis dan hasil pemeriksaan tentunya TPPU ya. Jika tidak ada TPU tidak akan kami sampaikan, kata Ivan pada 21 Maret 2023 dalam rapat kerja bersama DPR. Dalam rapat itu anggota Dewan dari seluruh fraksi kompak mencecar Iwan dengan beragam pertanyaan mengenai transaksi ganjil di Kementerian Keuangan yang diduga mencapai 349 triliun. Misalnya Wakil Ketua Komisi Hukum DPR fraksi Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa, ia berulang kali meminta penegasan kepada Ivan soal kepastian adanya temuan tindak pidana pencucian uang TPPU dan transaksi mencurigakan itu. Yang 300 triliun itu TPPU. Tanya Desmond dalam raker bersama PPATK 21 Selasa 21 Maret 2023. Jawab Ivan apa? Itu hasil analisis dan hasil pemeriksaan tentunya TPPU. Jika tidak ada TPPU tidak mungkin kami sampaikan. Enggak, tegas saya. Enggak, tegas saja. TPPU, jawab Ivan. Enggak, tegas saja, ujar Desmond. TPPU, sahut Ivan. Desmond turut menyoroti informasi soal TPPU ini yang tidak jelas asal muasalnya. Siapa pelakunya maupun kepastian keterlibatan suatu lembaga. Desmond meminta Ivan untuk menjelaskan secara seterang-terangnya ikhwal informasi yang simpang siur ini. Sementara itu, anggota DPR Komisi Hukum fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan dugaan adanya transaksi mencurigakan ini membuat masyarakat enggan membayar pajak. Di sisi lain, Abu Bakar Al-Habsyi menyayangkan pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang mulanya menyampaikan informasi transaksi janggal namun angkanya berubah-ubah. Kayak nggak tahu Mahfud aja. Ya begitulah Mahfud ya. Yang jadi pertanyaan sebenarnya transaksi apa sih Pak Ivan? Transaksi apa? Angka sekian ratus triliun itu jenis kelaminnya apa? Biar jelas, kata Abu Bakar Al-Habsyi. Adapun anggota DPR
Komisi Hukum fraksi Partai Demokrat Beni Kaharman kok kabur sih? Beni Kaharman mempertanyakan motif dibalik pengungkapan dugaan transaksi janggal ini kepada publik. Padahal kata Beni, PPATK sesuai konstitusi hanya boleh melaporkan kepada Presiden dan DPR, nggak boleh menyampaikan ke publik lewat Mahfud MD kan gitu. Beni bertanya kepada Ivan, apakah tindakan Mahfud MD yang mengungkapkan ke publik itu diperbolehkan? Nah, ini pertanyaan sulit nih kayaknya nih. Sementara Ivan menyebut bahwa Mahfud merupakan Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan. Wah, kok hilang, Rek? Ya, kok hilang ini? Hah? Tempo tuh gitu lagi dibaca hilang. Itu gimana sih Tempo nih? Hah? Bukan. Ya udah gitu aja. Pokoknya insya Allah pentempuran sejatinya nanti yang sangat brutal di DPR ya. Kita tunggu hari Rabu tanggal 29 Maret. Puasa pada berantem sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.